Tapi teman-teman boleh banget juga untuk sharing pengalaman teman-teman. Jadi kita saling berbagi aja ya. Kita di komunitas Kali. Kinko ya, Oh, komunitas interpreter bahasa Korea. Jadi siapa tahu nanti karena kita saling bernetwork, siapa tahu nanti kita ada misalnya info-info pekerjaan atau info-info webinar, info-info yang terkait gimana kita bisa mengupdate diri sebagai interpreter, boleh banget nanti kita saling berbagi. Oke, langsung aja kita mulai nih, udah ada narasumber kita. Izin saya kenalkan dulu, Bu Ferni, dan saya contek mungkin ya biografinya dari LinkedIn. Oke, beliau lulusan S2 dari IHWA Women University, IHWA Yogyakarta, itu mengambil jurusan Teaching Korean as Foreign Language ya. Pengajaran bahasa Korea untuk sebagai bahasa asing. Kemudian mengambil S3 di Seoul National University untuk Korean Language Education atau pendidikan bahasa Korea. Ya ini luar biasa banget, ini universitas-universitas top banget di Koreanya ya. Kemudian pengalaman kerjanya di antara lain adalah sebagai manajemen support Korean speaker di CJ, Jeil Jedang, ini perusahaan yang cukup besar ya di Korea. Kemudian Korea Course Manager di Cakap, Assistant Manager di Korea Environmental Industry and Technology Institute atau disingkat dengan KEITI, dan di sana banyak ini ya, banyak menggunakan bahasa Korea ya di kantor di iya, karena kita KEITI. langsung bicara di pemerintah, ya. Kementerian Lingkungan Hidup Korea. Mm-mm. Kemudian saat ini sebagai Trust and Safety Analyst Korean Market di Accenture Southeast Asia. Berarti sekarang di domisili di mana, Mbak Oh ya, Ferni? sebenarnya Apa? sebenarnya kan sebenarnya ini masih di Jakarta, tapi kantor saya sebenarnya ini senternya center Kuala Lumpur, jadi harus ke sana bagi buat visa. Oke. Jadi sekarang berarti domisili di Jakarta ya. Nah, Iya. ini kesempatan bagus banget ya teman-teman, em, untuk bertanya ataupun sharing-sharing pada narasumber kita yang sangat berpengalaman. Selain itu juga pernah mendampingi pertemuan antara KPK ya dengan KPK institusi Indonesia. di Korea dan pertemuan-pertemuan penting lainnya. Nanti mungkin bisa kita dengarkan ya pengalamannya Mbak Fani secara langsung. Oke, langsung aja. Jadi sebagai moderator saya boleh dong ya tanya-tanya duluan. Nanti untuk teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di sesi Q&A, sesi tanya jawab. Tapi supaya nggak lupa, kadang-kadang suka gitu ya. Mau ditunda-tunda, suka lupa pertanyaannya. Boleh banget dituliskan di kolom komentar. Nanti akan dibacakan. Oke, langsung aja kita tanya. Pertama-tama nih, dari awal banget ya. Dari awal banget. Kenapa sih pilih bahasa Korea? Kenapa pilih Bahasa belajar di Korea gitu? Kenapa Korea dari sekian banyak negara? Iya ya, kenapa Korea? Ya ampun, kenapa Korea? Trials of Pudre. Ya, jadi pertama itu Korea, bahasa Korea kan baru banget booming ya kalau untuk di Indonesia tahun 2000 berapa ya? 2008, 2009. Jadi memang waktu itu saya tidak ada niat sama sekali untuk jadi interpreter. Belajar bahasa Korea pun sama sekali tidak ada niat. Tapi waktu itu saya nonton film drama Korea masih kecil sih. Nggak kecil-kecil banget, cuman itu ada film Korea Full House ya. Yang itu yang ya Song Hye Kyo sama yang Rain gitu kan. Tahu nggak? Tahu ya? Ya, terus waktu itu saya juga belum tahu Korea itu kayak apa sih, cuman tahu dari beberapa negara seperti apa sih, cuman hanya tahu oh itu bagus-bagus untuk dramanya kayak gitu. Dan kok yang saya lihat kok ini ceritanya kok romantis, emosional gitu. Tapi itu yang jadi pertama kali buat saya tertarik gitu pada bahasanya. Jadi saya ingat betul kayak waktu dengar bahasanya itu kok ada kayak emosi gitu, emosi dalam jiwa saya yang terasa eh,
tersampaikan gitu, nggak tahu, saya nggak bisa mengekspresikannya, tapi saya belum paham artinya. Tapi saya tuh pengen kayak bicara terus gitu pakai bahasa yang selalu saya dengar itu bahasa Korea saat itu ya. Nah, dari situ saya setiap nonton tuh selalu kayak ngulang, terus ngulang dialognya. Kemudian kalau ada mungkin sama kayak Tongyok Sal di sini, ketika misalnya pertama kali gitu ya ada exposure dengan bahasa Korea waktu itu, mungkin ada juga kayak pengen ngulang intonasinya waktu marah atau bercanda nama-nama, kayak yang muncul keinginan kayak gue harus ngerti langsung deh tanpa ada subtitle gitu, jadi pengen, ya pengen eh, ngerti langsung. Nah, pas aku belajar dikit 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 demi sedikit tuh masih amatir banget ya. Eh, Adalah gitu pembukaan untuk S1 Universitas Indonesia, waktu itu jurusan pendidikan, no, kayak ke bahasa Korea, sastra Korea. Nah, dari situ jadi titik balik besar saya gitu di UI. Saya bener-bener shundoike ya, kayak bener-bener belajar bahasa Korea secara linguistik, dan gak hanya sekedar yang awal tuh kayak mungkin dari teman-teman Tengok Sabunto juga sama ya, yang masuk sastra Korea di universitas untuk S1-nya yang awalnya tuh masih ketertarikan hobi, tapi pas masuk ke instansi institusi ya itu lebih lebih kayak termotivasi untuk belajar secara holistic way, ya belajar untuk ke arah profesi kayak gitu. Jadi mulai belajar struktur kalimat secara bahasa, konteks tekstual gitu, cara berpikir masyarakat Korea. Jadi saya di waktu belajar S1 di UI ini yang sastra Korea, saya melihat sadar ya, tersadar kalau bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi loh, tapi alat untuk melihat dunia, untuk melihat cara suatu masyarakat itu apa ya, berpikir gitu ya, selalu bangsik ya. Dan semenjak itu hubungan saya dengan bahasa Korea berubah gitu ya, dari sekedar ketertarikan mungkin menjadi suatu komitmen gitu Mbak Ayi dan Pengusaha Bunda. Panjang banget ya. Gitu. Oke, Kalau menarik gitu ya. Ini di sini ada nggak teman-teman juga yang sama kayak Mbak Fern ini? Jatuh cinta ataupun belajar bahasa Korea karena dimulai dari dramanya. Ada nggak? kayak semuanya deh. Atau dimulai dari K-pop? Iya, iya. Itu Kak Vita, aguk-aguk apa jadi Kak Vita? Dari drama atau K-pop? Iya, boleh banget Rata-rata ya teman-teman dituliskan di kolom. Iya, saya drakor gitu. katanya Kak Vita, yes dari drakor saya. Dan luar biasa bang, bener banget ya tadi ya. Jadi kalau bahasa itu nggak hanya sekedar cuman komunikasi, tapi kita bisa lihat budayanya orang-orang di negara tersebut ya. Iya, Luar biasa. Kemudian baca kamu. bagaimana cerita bisa lanjut belajar S2 dan S3 ke Koreanya? Iya. Tadi Yoso ya, kita tadi bicara tentang perubahan niat ya, merubah em, kayak niat yang tadi cuma sekedar ketertarikan jadi komitmen. Saya merasa saya masih kurang gitu untuk hanya belajar di sini aja, makanya saya coba apply gitu. Awalnya sih saya memang tertarik untuk pengajaran ya, karena jujur waktu saya S1 saya juga part time sebagai pengajar bahasa Korea. Jadi saya mulai apply itu ke Ewha Women's University, dan memang saat itu di Ewha Women's University dosennya adalah dosen pembimbing saya yang waktu S2 ya, adalah mungkin tahu ya Sejong Hakdang di sini ngomong masalah institut. Iya, Sejong Hakdang itu adalah Hui Changminnya. Jadi waktu itu memang beliau belum ada istilahnya cejanya, maksudnya para pengikutnya, followersnya, murid bimbingannya yang orang Indonesia. Dan waktu itu karena tidak ada akses ya, tidak ada akses untuk menghubungi beliau hanya lewat email. Itulah gitu ya. Memang kalau seorang tanda kutip ya orang ya Tongyoksa itu kita disarankan untuk aktif gitu. Nanti aktifnya seperti apa nanti saya akan coba sharing di belakang. Nah, saya coba ke Korea, waktu itu ke Korea, tapi waktu itu masih apa sih namanya, supaya ke Korea nggak cuman kayak ketemu sama dosennya ya. Saya coba untuk sekolah bahasa gitu kayak cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu di Seoul Dae waktu itu di Pondok Hyungon.
Dari situ saya mulai bangun relasi. Jadi dosen mengajar Ono Kyogonya saya deketin tuh waktu itu. Saya deketin, terus saya tanya-tanya gimana ya biar bisa sekolah S2 di sini kayak gitu. Karena waktu itu belum KGS, waktu itu belum buka pendaftaran. Dan akhirnya saya alhamdulillah bertemu dengan guru bahasa saya yang di Ono Kyogo itu dari IHWA juga gitu. Dan dia adalah murid dari dosen pembimbing saya yang S2 itu. Akhirnya saya dikenalkan lewat beliau, terus saya ketemu dan saya masuk S2 di situ. Nah, waktu S2 saya ngerasa oh, kayak wah ini dunia yang pengen yang gue banget lah yang pengen gue mau di situ apa ya kayak kita tuh dikasih beasiswa ya saya dapat beasiswa waktu itu dikasih beasiswa tapi gak harus kerja kerja kayak di kantoran gitu jadi hanya belajar terus diskusi ya itu kan sesuatu resources yang sangat mewah waktu itu bagi saya dan ya teman-teman lain juga yang dapat scholarship. Nah setelah S2 itu saya jadi tahu gitu, oh saya pengen bidang ini nih. Ya, saya meneliti suatu apa suatu linguistik juga bagian linguistik ranah dari Korean Studies. Kemudian saya baru ke S3 itu ke Seoulde di jurusan yang sama Korean Language Education. Ya, sampai saat ini saya masih nulis tesis disertasi. Oke, luar biasa. Jadi, poin penting banget itu ya. Untuk apapun, terutama sebagai interpreter, harus aktif ya. Harus aktif, deketin sana sini harusnya di Iya benar. network ya. Iya Dan salah nggak bisa satunya pasif. dengan ikut webinar ini dan ikut komunitas di Kinko ya. Dengan teman-teman Benar. bergabung, kita bisa saling tukeran informasi ya. Jadi aktif kalau ada kerjaan juga jadi tahu gitu. Luar biasa banget ya. Nah, kemudian kalau semua hal ya termasuk profesional itu pasti dimulai dari sebuah langkah kecil dulu nih. Boleh nggak diceritain pengalaman pertama banget Mbak Ferni sebagai interpreter? Itu kayak Oke. gimana? Masih inget nggak? Masih ingat banget waktu itu masih Iya. S1. Coba teman-teman tulis dong. Aku juga siapa tahu kan tadi ada beberapa yang udah punya pengalaman ya untuk sebagai interpreter. Coba diceritain pengalaman pertamanya banget. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Silakan silakan Mbak Ferdi. Gimana tuh ceritanya? Jadi awalnya tuh masih awal banget ya awal Di banget itu awal banget. diminta temen ya teman untuk menerjem kayaknya di situ di UI waktu itu ada BIPA Korea kan jadi diminta teman untuk menerjemahkan orang ngomong kayak teman BIPA-nya ngomong gitu ke bahasa Indonesia ya karena mungkin ada masalah miskomunikasi ada komunikasi masalah komunikasi dengan teman saya nah dari situ saya awalnya diminta nerjemahin pas nerjemahin oh kok ini ya, kok eh, menarik ya menerjemahkan itu gitu. Dan akhirnya mulai tuh saya kan kalau misalnya di grup kita tuh di UI sastra Korea mungkin sama juga ya untuk universitas lain di sastra Koreanya itu kan suka ada kayak grup chat chat WhatsApp gitu ya. Dulu namanya WhatsApp gak sih? Pokoknya saya lupa. Itu kayak ada loker gitu, loker dibutuhkan. Dulu banyak banget yang minta mahasiswa untuk jadi penerjemah, kayak penerjemah freelance gitu ya. Terus saya mulai jadi interpreter itu di Fakultas Ekonomi Indonesia saat itu mengadakan Universitas Indonesia mengadakan workshop untuk pengusaha-pengusaha Korea ya pengusaha-pengusaha Korea yang memang dia itu di Korea. Jadi itu saya diminta untuk jadi penerjemah selama workshop. Itu pertama kali sih saya punya apa ya punya exposure dengan dunia penerjemahan yang dalam pertemuan formal ya. Nah dari pertemuan formal itu saya ngerasa kok aduh susah banget ya ternyata nggak hanya cuma ngomong apa yang disampaikan sama si pembicara tapi saya juga harus tahu konteksnya dalam waktu yang singkat apalagi ini acara formal ini menerjemahkan eh, orang apa cara penyampaian bukan cara penyampaian menerjemahkan orang yang
sedang mengajar gitu, menerjemahkan pembahasan orang yang mengajar gitu, itu susah banget gitu. Bagi saya waktu itu masih apa ya, baru ya, newbie, jadi belum tahu banyak istilah tentang dunia. Ya saat itu profesinya sih maksudnya di bagian ekonomi ya, saya belum, nggak tahu lah gitu, apa cuma di jurusan sastra Korea kan belajarnya tuh nggak banyak tahu tentang kayak kosakatanya gitu. Jadi saya dari situ saya belajar, harus lebih banyak belajar tentang um, apa ya, kayak kosakatanya lagi nih. Saya lihat berita kayak KBS gitu ya, coba-coba cari gitu, terus ngikutin kayak shadowing ya, awalnya masih ngikutin kalau ada pembicaranya, anchor woman-nya tuh ngomong, terus saya stop, terus saya ikutin cara ngomong dia kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak. Terus saya nyadarin di situ juga waktu S1 kalau interpretator, walaupun bahasa Korea bagus banget, walaupun pronunciation-nya bagus, tapi eh, interpreter bukan orang yang paling jago bahasa Korea, tapi atau bahasa asing lainnya, tapi orang yang bertanggung jawab memastikan maknanya itu belum tersampaikan gitu. Karena mau kita pakai bahasa Korea sebagus apapun, kalau misalnya niatnya itu atau makna yang nggak tersampaikan yang baik kan bisa kacau ya. Iya, yang diterjemahkan lain bisa, ya bisa tidak bagus gitu untuk hasilnya. Jadi saya mikir kalau perannya seperti ini, maka benar-benar profesi ini harus dijalankan dengan serius dalam arti kata. Walaupun orang bilang kayak penerjemah lepas gitu ya, tapi itu benar-benar profesi yang serius gitu. Profesor yang melibatkan, yang bisa orang bisa bertengkar gitu ya, dua negara bisa saling perang gara-gara salah menginterpretasi gitu. Jadi nggak bisa setengah-setengah gitu sih Mbak. Mungkin ada Oke, pengalaman dari menarik teman banget. lagi. Tadi Iya. juga poin pentingnya adalah konteksnya ya. Jadi Iya. suka ada yang bilang gini, terjemahin aja nanti tinggal ngomong aja. Dia nerjemahin apa-apa gitu. Padahal kita harus tahu Hmm. konteksnya, itu penting banget Iya ya. Tahu benar. itu berarti. Nggak cuma asal jago nerjemahin kata per kata ataupun per kalimat, tapi harus bisa menyampaikan maknanya. Nah, Benar luar Mbak. biasa banget. Dari jadi seringkali tantangan terbesar yang dihadapi ketika menjadi interpreter itu apa sih yang dirasakan? Mm-mm. Ini bisa sharing ya Mbak ya, karena saya yakin banget Toyok Sabun di sini juga punya pengalaman yang banyak gitu dari saya. Situasi yang tadi saya sempat sampaikan di awal, sebelumnya gitu ya, dimana saya nggak tahu kosakata yang mau saya sampaikan gitu. Padan katanya apa ya gitu. Gimana ya? Nah saat itu saya kayak beda pakai Englishnya aja gitu. Jadi kayak bahasa Korea, bla terus untuk istilah-istilah yang susah saya pakai Englishnya. Bahasa Inggrisnya jadi dicampur gitu. Karena saya nggak ngerti padan kata yang tepat. Terus itu yang pertama, masalah kosakata. Eh, Kosakata yang mungkin di waktu yang sangat singkat, ya mencari padan kosakatanya itu susah gitu. Jadi tadi kalau pengalaman saya coba switch ke English, terus topiknya berat ya, pembicaranya cepat dan ekspektasinya tinggi. Jadi di situ momen saya sadar hal penting, kalau kita percaya diri, 너무 넘쳐요. 자신감이. Kepercayaan dirinya oke, tinggi, oke, udah bagus. Tapi kalau tanpa persiapan itu nggak bagus gitu, kurang baik kayak gitu. Dan itu banyak banget saya, dari pengalaman saya percaya diri tapi tanpa persiapan itu selalu hasilnya nggak baik. Jadi saya belajar dari situ untuk selalu belajar. Sebelum masuk ke ini ya, ke satu diskusi atau meeting gitu, pasti Tongyok Sabunda juga sama di sini, selalu belajar apa sih topik yang akan topiknya pasti ya, tapi maksudnya pembicaranya itu siapa sih, nah terus kita cari tahu tentang pembicaranya, terus kadang-kadang saya mau visualisasi nanti dia bakal ngomong seperti, jadi kayak apa ya bahasa Indonesia itu, kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemungkinan tuh potensial ya, potensi
ada gitu. Jadi saya coba latihan dari situ kayak gitu. Terus satu lagi sih saya belajar untuk lebih rendah hati ya. Jadi saya tahu saya terbatas, maksudnya belajarnya belum banyak, tapi ya udah dengan itu saya berusaha mempersiapkan diri gitu, lebih serius, ya belajar kalau ya interpreter baik yang baru baru belajar jadi interpreter ataupun yang profesional bukannya nggak pernah salah, tapi ya dia belajar dari pengalaman itu kemudian sedikit demi sedikit dia berusaha untuk memperbaiki kualitasnya gitu. Dan ini nanti kita bahas ke depan, bukan hanya kualitas dari bahasa ataupun ohi yang digunakan, kosakata yang digunakan, tapi dari kredonya atau tindakan actionnya gitu, perilakunya gitu. Tapi dia tahu lah bagaimana meminimalkan risiko itu. Misalnya kayak tadi saya bilang, waktu lagi nerjemahin, tiba-tiba lupa. Nah, dia bukan yang, dia pasti merasa, aduh, mati deh gue. Tapi dia tahu gitu, dengan banyak pengalaman juga ya, jam terbang itu, oh gimana sih meminimalkan risiko atau situasi yang pulpion ada ini, yang gak enak ini, kayak gitu sih. Oke, menarik sekali ya. Jadi paling penting tadi di antara beberapa poin yang udah disebutkan adalah persiapannya. Mungkin interpretingnya sebentar ya, tapi persiapannya panjang gitu. Bukan cuman datang nerjemahin aja, enggak ya. Tapi kita harus tahu konteksnya. Bahkan tadi Mbak Ferni bilang siapa tuh yang datang siapa aja, dicari tahu orang ini backgroundnya apa aja, kemudian ada ini ya expected question ya, apa aja Hmm, pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul. Jadi iya, untuk interpreting yang mungkin hanya sebentar, persiapannya bisa panjang ya. benar. Jadi kadang-kadang itu yang bikin pertanyaan orang ya, kok harganya mahal gitu ya. Hmm. Persiapannya panjang soalnya ya. Iya, banyak sih. Kita bukan kerja cuma sejam aja, tapi kita udah untuk yang sejam kita udah harus belajar beberapa hari sebelumnya. Oke, menarik sekali. Ini seru banget nih kita dengerin sharingnya Mbak Ferry, tapi boleh dong di tengah-tengah kita main game sebentar. Masih terkait Iya, dengan rating kok. Oke, saya coba share screen ya. Kita main roulette sebentar ya. Biar- Untuk teman-teman kalau ada sharing-sharing boleh banget dituliskan di kolom ini ada Kaluda nih, bilang ya. Kaludanya lu pernah di posko. Jadi segala semua terkait perbesian. Terus bekerja dengan ekspresi orang sudah bersiap, orang bisa mendengar dengan jelas omongan mereka, jadinya ya stressful, bener banget. Nah, setelah kerja selalu bilang, I feel you, Kaludu. Tadi Kak, ada yang bilang pengalaman interpreting pertamanya penuh tangisan, kenapa tuh? Oke, Kayaknya semua, kita semuanya pasti nangis deh kayaknya. Ya, tapi dari situ kita kita jadi ini ya. Uh, main roulette ya. Jadi di sini ada beberapa kata, setiap mungkin kita putar 2 kali. Kalau di kata itu terpilih, boleh diceritakan pengalaman terkait interpreting yang sesuai dengan kata tersebut. Oke, Mbak Ferni. Coba ceritakan pengalaman interpreting yang sedih. Apa tuh Mbak ya, Ferni? ini relate banget sih sama kita semua. Tuh, kalau udah sampai ketawa. Apa teman-teman Songyok Sapundel juga. Ya, ada yang kerja di hospitality Cikarang. Oke, pengalaman apa nih Mbak Ferni di interpreting yang paling sedih? Ya, atau enggak, kalau nggak paling yang Oh, cukup sedih lah. diajak. Oh, saya bukan yang Iya, iya, lainnya. iya. Iya, Mbak Oke. Ferni. Sedih ya. Sedihnya itu yang mungkin sama ya 11-12 sama Toyok Sapundel yang di sini gitu. Jadi ada yang karena kalau pas kerja mungkin saya nggak masalah ya pas kerja, karena udah biasa juga gitu. Tapi buat baru yang jadi newbie di sini emang kerjanya emang gerabak gerubuk ya, yang tadi kayak kayak Kak Hidayah cerita di chatting, di chat box.
cuman kuat 1,5 bulan aja. Saya juga punya banyak pengalaman kayak gitu. Jadi sedihnya adalah ketika menerjemahkan dalam situasi yang maksudnya formal ya, ini benar-benar pemerintahan dengan kita dengan pembisnis. Ada suatu acara terkait lingkungan karbon kalau nggak salah, dan saya bukanlah orang yang ahli di bidang karbon sebenarnya, tapi karena mungkin saya orang yang mungkin teman-teman juga pernah relate ya situasi dengan saya pengen 도전하고 싶다. Saya pengen kayak coba deh sekali gitu tentang karbon, dan ternyata susah banget. Dan salah saya di situ ada emang semua semua pengalaman itu sangat ini ya, sangat berarti. Pengalaman saya tuh nggak ada sama sekali di pernah nggak ya satu kali kayak di Dongshi Tongyok, jadi langsung menerjemahkan terus gitu ya tanpa ada pause gitu. Saya hanya Suncha Tongyok, jadi saat itu coba ke Dongshi Tongyok, ternyata aduh hancur sekali, hancur banget gitu. Orang pada nggak ngerti dia ngomong apa sih gitu, karena bener-bener literally saya harus apa ya, kayak mikir dulu karena kan biasanya Sunca kan. Tapi ini Dongshi Tongyok, sedangkan yang di sebelah saya adalah seorang penerjemah Dongshi Tongyok udah puluhan tahun. Langsung kebanting kan gitu. Terus saya nggak tahu, aduh nggak, ayo 말 못했어요. Terus akhirnya pada nggak ngerti ngapain ngomong apa sih gitu. Terus yang apa sih namanya MC-nya mungkin ya orang Korea juga ke booth saya, terus kita duduk di booth gitu sambil pakai, ya mungkin banyak teman-teman juga yang udah pernah coba dongshi tongyok kayak di booth pakai ini, pakai headphone gitu. Dan akhirnya dia minta yang penerjemah dongshi tongyok udah berpengalaman untuk bantuin saya. Tapi yang dongshi tongyok juga ngerasa ini saya belum belajar ya. Jadi emang persiapannya perlu banget gitu ya. Jadi kalau dia walaupun dong Shitongnya udah puluhan tahun, udah ahli di bidang karbon misalnya, let's say, tapi kalau dia juga di saat itu langsung disodorin, dia nggak bisa ngebantuin ternyata. Kayak gitu. Itu sedih banget sih. Karena memang berakhir tragis. Tapi jadi pengalaman ke depannya kan, berakhir tragis di mana ya gitu, saya jadi ada konflik dengan waktu itu atasan saya, karena atasan saya mungkin karena representatif Kementerian Lingkungan Korea gitu, jadinya dia malu banget gitu. Dan saya sebagai seorang yang memang bertanggung jawab gitu kan, karena harus menerjemahkan, saya oke lah gitu, next time-nya saya akan lebih baik. Cuman saya merasa di saat itu kayaknya kalau memang saya emang nggak bisa di Dongshi Tongyok, saya nggak akan ambil itu gitu, karena Dongshi Tongyok ternyata nanti mungkin minta share juga dari teman yang udah pernah Dongshi Tongyok di sini, butuh pengalaman yang, dan itu perlu persiapan untuk menjadi seorang Dongshi Tongyok saya, karena yang saya tahu di Korea pun memang ada fakultasnya sendiri Tong Bonyok gitu kan, Tong Bonyok Hakwa. Jadi gimana ada latihan super intensif untuk menjadi Dongshi Tongyok, gimana mereka untuk belajar 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 langsung menerjemahkan dengan bahasa sendiri gimana di waktu yang ini ya sangat singkat ya gitu. Dan itu prosesnya tuh setiap hari gitu. Dan jadi saya sangat setuju dengan perkataannya Malcolm. Mungkin tahu ya, yang pengarang buku The Outlier, kalau waktu 10.000 jam itu bisa membentuk seseorang, ya kayak Bill Gates atau kayak siapa lagi ya, Elon Musk, ya Mark Zuckerberg, mereka kan selalu latihan setiap hari tanpa ada jeda gitu. Bahkan seorang interpreter di Korea pun yang memang masuk ini ya untuk pendidikan formalnya di Tongbon Hakwa, kalau satu hari mereka nggak latihan, itu mereka kayak ngerasa berdosa gitu. Jadi ini paling mereka kan harus 1-2 jam setiap hari, dan memang akhirnya mereka jadi profesi sesungguhnya gitu, profesi yang um, walaupun dia influence tapi benar-benar digeluti gitu. Jadi itu sangat, itu ya sedihnya sih gitu ya, tadi ngomongin masalah sedih ya, sedih ya karena mengecewakan gitu ya, mengecewakan, tapi itu akhirnya kan jadi pembelajaran ke depannya kayak gitu. Oke, ini pasti banyak yang relate juga ya tadi pengalaman pertama menyedihkan gitu katanya. Ini ada Oke, Kak kita Hida. putar. Kita putar satu lagi.
Coba ceritakan pengalaman interpreting. Ya, menegangkan. Menegangkan ya. Kayak siapa negangin gak sih kalau menegangkan gak sih kalau lagi nerjemahin? Semuanya pasti menerjemah. Pasti semuanya menegangkan nih. Tapi yang salah satu yang menegangkan itu adalah ketika ada, oh ini parah banget sih di Korea gitu. KPK Indonesia datang kan. Saya jadi penerjemahnya. Kemudian saya diajak memang ke Kementerian KPK, namanya BUPE. Iya, KPK tapi representatif di Sejong waktu itu. Kan kalau untuk kementerian dan pegawai negeri itu semua tinggal di kota Sejong ya, Sejong시. Terus ke situ, itu menegangkan banget sih karena saya nggak dikasih kayak apa sih namanya, nanti tuh bakal kayak gini-gini ya, bakal nanya ini ya, nggak sama sekali. Dan saya persiapannya itu cuma beberapa hari doang, nggak tahu kan mau ditanyain tentang apa gitu. Tapi ternyata dari pihak Indonesia itu hanya presentasi aja gitu. Sedangkan dari pihak Korea kan biasanya pihak Korea tuh yang ini ya, presentasi yang lebih banyak. Malah Indonesia kayaknya cuman kayak pidato aja deh. Pidato jadi bisa lah diterjemahin. Tapi kalau yang dari Korea tuh bener-bener kayak seper divisinya ya, per orang yang bertanggung jawab dalam divisinya tuh presentasi. Ya kita tahu Korea tuh sangat detail masalah itu. Persiapannya banyak lah. Jadi itu yang sangat susah sih. Terus saya, aduh di depan orang-orang penting lagi gitu kan. Ini bener sih kalau misalnya kita nggak bisa kontrol apa sih rasa tegang kita itu bakal bener-bener lupa gitu ya. Tapi lagi saya taking notes kan, took note, taking notes, jadi saya catat gitu poin-poin pentingnya. Dan itu yang paling penting ya, bisa menerjemahkan dengan bahasa sendiri dalam waktu yang cepat. Gak harus persis dengan konteks panjang kalimatnya gitu ya. Ada kata-kata yang bisa dihilang itu nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa ngungkapin dengan konteks bahasa yang kita, maksud dengan pengertian kita dan dengan pengertian kita di waktu yang secepat mungkin, gitu, sesingkat mungkin. Iya tuh itu sangat menegangkan gitu. Terus sebenarnya itu paling menegangkan karena setelah itu kan ada kayak dengan Kementerian Edukasi dan 교육부, pendidikan di Korea juga setelah dari KPK, tapi itu nggak begitu menegangkan. Mungkin beda ya setiap apa sih, setiap instansi ya. Kalau pendidikan tuh lebih kayak mengayomi, itu juga mempengaruhi loh, menurut saya mempengaruhi gaya bicara saya gitu. Makanya itu sangat penting untuk Tongyoksa untuk bisa mengontrol apa sih kamjongnya gitu. Karena kita di sini kan posisinya netral ya sebagai perantara. Jadi kalau orangnya marah gitu, orangnya marah kita jangan marah juga. Atau misalnya orangnya nangis atau orang salah lagi nggak, orangnya kayak upset gitu ya. Kita juga menerjemahkan, iya makanya saya pikir tadi ya nggak boleh gitu. Jadi harus benar-benar senetral mungkin. Nah itu yang paling sulit buat saya ya, menegangkan karena saya orang kamjong적인 saram, orang yang perasa. Jadi ketika ada lawan bicara yang mungkin marah, saya juga menjelaskannya juga gelagapan gitu ke orang yang si pendengarnya ini gitu, lawan bicaranya gitu. Itu jadi menegangkan sih bagi saya kan. Kalau saya sendiri secara personal saya perlu mengontrol kamjong saya gitu, perasaan saya. Karena kadang-kadang kan ada juga dari pihak Korea yang marah gitu kan ke kita, tapi dia nggak mau ngelihat yang pihak lawan bicara yang marah. Dia pengen nerjemahin lah, pengen curhat lah gitu. Kok kayak gini-gini, wah gitu. Kalau di yang formal tadi sih ada sih kadang-kadang gitu yang untuk apa, meeting formal. Tapi kan hawa marahnya, hawa upsetnya, hawa kecewanya kan ke ke ini semua kan, ke interpreternya semua gitu, nggak ke lawan bicaranya gitu. Jadi iya sih sangat, iya sangat apa ya nih bahasa Indonesianya, challenging sih. Tapi kalau masalah tadi masalah yang menegangkan itu tadi, yang di awal-awal ya. Jadi saya harus menerjemahkan dalam waktu singkat, tapi ini per divisi itu kan ada atasan ya gitu. Udah gitu saya nggak tahu lagi bahasa KPK gitu loh, bahasa bupe, cuma tahu bupe, bipe ya, bupe, pangji. Ya. Nanti mungkin bisa bisa di ya bisa diceritakan. Oke, menarik ya.
Nah, ini ngomong soal tegang dan gugup. Kira-kira kalau Bang Ferni gimana tuh caranya menghilangkan rasa tegang dan gugup sebelum, terutama sebelum interpreting? Ada gak sih Oh, teman-teman, kalau saya gini nih, suka kalau gimana? misalnya mau interpreting tuh, bahkan sehari sebelumnya jadi kayak gak bisa tidur. Ada gak Bener. sih kayak gitu juga? Gimana sih caranya dia menenangkan jiwa? Mungkin ada tips-tips kalau caranya Mbak Ferry kayak gimana? Teman-teman juga boleh dong di-share. Teman-teman biasanya menghilangkan gugup sebelum interpreting itu kayak gimana? Coba kalau Mbak Ferry kayak gimana? Pernah nggak sampai nggak bisa Aduh. tidur? Aduh, ini masih besar juga masih belajar sih. Tapi pertama saya selalu kasih kata-kata afirmatif ya, eh, ke diri saya sendiri gitu. Oh, Ferni, kencana, kencana, capek kok ya, pasti ya tau lah gitu. Teman-teman udah gitu, saya selalu harus datang tepat waktu. Jadi kalau bisa sebelum orangnya hadir di tempat itu gitu. Jadi saya misalnya 1-2 jam sebelum sebelum meeting gitu, saya ngeliat-ngeliat gitu kan, ngeliat masa keliling ininya tempatnya gitu. Terus saya cari tempat spot yang buat saya nyaman gitu. Itu kalau saya ya, gitu. Terus yang kedua, supaya nggak tegang lagi, nanti mungkin bisa sharing ya teman-teman lain. Saya selalu pakai baju kesukaan saya gitu, misalnya terserah sih warnanya apa gitu. Mungkin kalau misalnya lagi situasi yang menegangkan, saya pakai baju yang apa ya, yang kalau mungkin orang-orang akan mikir kalau misalnya situasi formal tuh kayak baju-baju yang eh, nyaru gitu ya, maksudnya yang sama kayak mereka yang gelap gitu. Kalau saya malah baju yang ini yang kelihatan ngejreng gitu, yang putih, kuning, kuning apa sih, kuning soft soft yellow atau apa-apa gitu. Jadi kayak itu bisa boosting boosting percaya diri juga atau boosting mood juga gitu. Terus yang ketiga, kalau saya biasanya nggak makan sih, jadi minum sih, minum kayak matcha latte atau kopi lah gitu, pokoknya yang bisa bikin tenang kayak gitu. Terus jangan lupa sediakan air putih ya. Pasti biasa sih disediakan juga ya di samping gitu. Tapi biasa saya minum air putih beberapa ya kali gitu ya. Karena saya takut nanti ketika misalnya udah nerjemahin kan nggak bisa minum gitu. Gitu. Jadi kalau saya gitu, mungkin kalau teman-teman lain ada atau Mbak Ayla ada ininya, ada tipsnya. Berdoa sih yang banyak. Itu paling iya paling penting banget berdoa. Bener, selalu berdoa. Heeh. Baca Quran sih kalau saya. Maja itu saya juga. Maja ya. Oh iya, Berdoa, pokoknya harus tenang. Hmm. maja harus tenang benar. Itu dengan ya tadi kalau kita sebagai seorang muslim gitu ya, baca Quran, zikir gitu. Baca Robi Sodri, Faisal Amri. Mungkin ada juga yang mungkin agama lain gitu ya, doanya gitu. Jadi itu sih Mbak. Kalau yang terkait dunia tadi itu ya, kayak masalah kondisi gitu di visualisasi atau lebih awal datangnya. Terus juga ya tadi yang Mbak Ai bilang berdoa terus baca Quran itu ngaruh banget. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tips-tips juga gimana caranya menghilangkan deg-degdor, deg-degdor. Boleh banget ya dituliskan di sini. Kita sama-sama belajar di sini, saling bernetwork ya. Siapa Mm-mm. tahu, ternyata ada cara yang kayak gini Kalau gitu. saya kan, ya dia bener kan Iya. Mbak Wiwi awal basa-basi dan basa-basi bener Basa-basi, ya basa-basi. baca Jadi, bener. iya, oke banget itu ya. Kayaknya kalau udah kita ada kedekatan dengan orang yang akan kita interpreting, kita jadi lebih rileks juga ya. Iya, ada rapportnya. Iya, bener sih Mbak. Itu jadi kerasa, Jadi oh, bisa sebut. jadi kayak lebih tenang gitu ya. Sedikit, sedikit lebih tenang. Kalau udah kenal gitu lawan bicaranya siapa. Menarik, Bener-bener. menarik. Ada lagi sharing dari teman-teman? Boleh banget dituliskan ya. Nanti sampai bacain kita tanya lagi ke Mbak Ferni. Nah, kalau misalnya ini nih tadi ada pembicara yang cepet gitu ngomongnya ataupun kurang jelas ya, dia agak-agak mumbling. Itu gimana tuh kira-kira tipsnya? Itu sering banget gak sih teman-teman? Mungkin kita sebagai interpreter kita bilang ngomongnya pelan-pelan banget ya, Pelan-pelan sih. tolong.
Iya, cepet Nggak banget mungkin sih. gitu kan. Iya, itu sih. Kadang-kadang di situ kayak ada apa ya? Nggak ini nggak tahu ya untuk teman-teman lain gimana teman saat jadi kayak ada perasaan kan gue udah sebagai interpret ini kan gue udah pengalaman, masa gue bisa dong kayak gitu atau kayak malu buat ngomong gitu kan, buat nanya atau malah takut gitu kan buat nanya tolongnya pelan-pelan gitu. Tapi ini dia yang paling penting jangan takut sih. Eh, untuk maksudnya kita harus bisa kayak eh, apa ya membuat meminta sesuatu, mengklarifikasi sesuatu untuk kenyamanan kita bekerja. Jadi kita juga punya hak lah gitu kan untuk bisa eh, kerja dengan tenang kayak gitu. Jadi oh nggak enak nih atau bukan karena nggak enak, aduh gimana ya gitu. Jadi langsung minta maaf dulu jangan Deo, minta minta untuk dipelanin atau boleh nggak saya satu-satu per kalimat saya coba jelasinnya gitu. Pasti mereka ini kok, mereka pasti mau kok gitu. Pasti kok mungkin ada yang kayak gimana sih interpreter masa nggak jelasin semuanya, tapi enggak. Rata-rata pasti mereka paham gitu dalam bicaranya. Oh, jadi mereka akan coba per kalimat gitu atau per eh, sampai sini terus nanti kita terjemahin terus nanti mereka bicara lagi tuh nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya pembicaraan terlalu cepat pun saya fokus nangkap gagasan utamanya dulu gitu ya. Jadi kalau ini ngomong tentang apa sih kira-kira kayak gitu. Nanti baru jelasin pakai bahasa sendiri kayak gitu. Yang nggak harus sama gitu. Kadang-kadang ada juga kan yang agak melenceng ya dia ngomongin apa, kita ngomongin apa. Tapi kalau misalnya masih tentang itu gitu, tentang hal yang dibicarakan, poinnya itu nggak apa-apa sih dikit-dikit agak ini ya, agak agak beda gitu. Tapi yang pasti poinnya sama. Ya mungkin cara penyampaiannya beda atau ada bahasa yang beda gitu. Yang penting gimana sih em, respon dari lawan bicaranya itu ketika kita ngomong yang A, yang dari ini ya, yang kita terjemahkan dari si pembicaranya itu, walaupun nggak 100% sama yang diniatkan gitu sama si pembicara ini. Gitu. Dan kalaupun bener-bener nggak jelas, saya minta klarifikasi sih biasanya gitu. Lebih baik kayak berhenti sejak misalnya ini ngomongin ini ya Pak ya gitu. Ya udah saya akan klarifikasi ini ngomongin ini kan gitu daripada menyampaikan informasi yang keliru yang walaupun tadi saya bilang sempat dikit-dikit ada perbedaan itu nggak apa-apa cuman kalau bener-bener literally informasinya keliru itu yang dia ngomongin A kita tiba-tiba jadi ngomongin B gitu itu kan salah kan tiba-tiba yang dia maksud dengan kosakata ini adalah bagian apa ya tadi misal perbesian ternyata kita pernah ketemu kosakata itu di bagian perikanan gitu kan aneh banget kan gitu. Jadinya harus benar-benar diklarifikasi kalau untuk hal-hal yang meragukan gitu. Yang penting sih interpreter itu kan nggak dituntut untuk tahu segalanya ya. Yang penting kejelasan dalam menyampaikan perannya di situ. Ya, jadi salah satu poin pentingnya adalah it's okay untuk misalnya bilang bahwa akan diterjemahkan, jadi tolong bicaranya agak pelan-pelan gitu ya, kepada Mm-mm. narasumbernya, bicara pelan dan jelas. Kemudian kalau ada yang nggak tahu daripada kita salah nyampein informasi, mendingan kita klarifikasi. Masa benar. Ya, Mm-mm. menarik banget. Nah ini Mbak Feni kan pastinya dalam interpreting sering juga bekerja sama dengan interpreter yang lain. Misalnya tadi dengan orang interpreter yang sudah berpengalaman puluhan tahun, ataupun juga bekerja dengan ini ya, misalnya interpreter yang justru pemula. Nah, kalau dilihat dari pengalaman sendiri dan pengalaman bekerja sama dengan yang pemula, kira-kira itu biasanya kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh interpreter pemula? Ada nggak kira-kira? Atau mungkin Kesal. teman-teman Mm-mm. yang aduh kok aku kayak gini sih harusnya aku jangan kayak gini dulu, atau ih dia tuh kalau ada yang kayak gini nih kayak kurang pas, harusnya jangan kayak gitu baiknya kayak gini, ada nggak kayak gitu kesalahan dari interpreter pemula? Kesalahan dari interpreter pemula. Hmm. Kalau saya sendiri sih ini ya menerjemahkan terus
gitu. Jadi menerjemahkan apa yang dia jadi ngomong bicara nih, misal kan tadi kan gue bilang gitu, kayak gimana bahasa jelas itu kan. Jadi benar literally sama gitu apa yang dia jelasin, apa yang dia ucapin, pembicaranya kita ucapin itu di langsung saat itu juga itu kan nggak bagus kan. Jadi itu pengalamannya kalau kayak gitu malah nggak jelas dia ngomongin apa sih gitu. Jadi harus ngomong dulu sampai seperkian detik, oh terus langsung harus coba memahami, oh dia ngomongin tentang ini gitu. Jangan kayak per kata per kata gitu langsung diterjemahin satu-satu. Itu malah jadi bikin lawan bicara tuh nggak ngerti ngomongin apa kayak gitu. Malah malah bisa jadi dia jadi kayak marah gitu kan. Ngomongin apa sih? Gitu. Malah sesuatu yang nggak penting disampaikan jadinya disampaikan juga. Itu yang pertama kalau saya. Terus yang kedua adalah tadi kamjong ya terlalu perasa kalau saya gitu. Jadi dia marah nih, kita kayak oh terus kita nerjemahannya juga dengan wajah yang memelas jadi kayak gitu. itu itu nggak boleh, harus netral. Jadi emang harus dikontrol gitu ya emosinya. Yang ketiga yang paling penting adalah kita sebagai interpreter itu wajib untuk merahasiakan apa yang terjadi di tempat ketika interpretation itu berlangsung gitu. Misalnya kayak ini kan klien ya gitu. Ataupun bos kita. Jadi kalau bosnya marah atau apa, ya kalau bisa sebisa mungkin kita nggak ngomongin ke lawan bicara kita dia marah gitu. Ataupun ini sih kesalahan yang paling sering yang sering dilakukan adalah untuk interpreter ketika selesai dari ruang rapat dia cerita gitu ke interpreter lain atau misalnya teman kerjanya lah gitu. Jadinya itu yang harusnya rahasia di ruang itu malah jadi kedengeran itu karena saya punya pengalaman gitu di CJ. Jadi ada masalah apa sih namanya fraud atau penipuan. Oh diomongin. Jadi saya nggak saya bukan saya tapi beberapa orang mungkin ada interpreter juga gitu. Um, Kemudian pas diomongin di luar rapat, semua pada tahu yang harusnya fraud itu cuma untuk meeting internal, ternyata semua pada tahu dan heboh gitu satu perusahaan. Itulah sangat penting untuk menjaga ya, integritas ya, sangat penting untuk menjaga apa yang dilakukan di dalam meeting itu, pembicaraannya juga harus dirahasiakan. Itu sih kalau saya online Yang dari gimana? teman-teman juga ada pengalaman-pengalaman yang aduh harusnya ini dulu nggak dilakuin nih kayak gini. Itu juga boleh ya dituliskan di kolom komentar. Kalau Ini Mbak tadi gimana? kurang lebih sama seperti pengalamannya Mbak Femi ya. Kadang-kadang ada yang percaya diri banget. Ah, tinggal nerjemahin orang ngomong. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Berkalimat-kalimat, iya itu. Diterjemahin berkalimat-kalimat, bukannya nyampe maknanya, kadang-kadang orang benar jadi bingung. Karena ini pentingnya komunikasi ya Mbak ya. Iya, penting tahu konteksnya Komunikasi. secara keseluruhan. Itu sih. Eh, banyak kesalahannya adalah ini, malu suka nanya konteks dulu. Pengalaman saya. Takut dibilang nggak jago bahasa Koreanya. Iya kan gitu. Kayak, kamu udah pengalaman belum interpreting? Kok ngapain nanya-nanya bahan banyak-banyak? Pengen tahu banget, ini kan kita belum meeting kayak gitu. Awalnya takut banget kalau mau minta materi itu. Takut, emang nggak biasa ya nerjemahin. Tapi sekarang justru malah kalau selesai tanya konteksnya, justru kalau nggak dikasih briefing ataupun nggak dapat materi, saya tolak biasanya. Iya benar itu. Meskipun dibilang cuman kayak, ini cuma nerjemahin, cuman kayak gini doang kok. Enggak, ternyata itu. Ya udah, ya. Itu kesalahan saya dulu, takut dibilang nggak jago kalau minta materi. Sekarang kalau nggak ada materi saya nggak mau, mendingan nggak usah. Hmm. Kalau saya nggak bisa, mendingan saya nggak usah. Bener Mbak. Saya juga belajar Mbak dari kayak Mbak Ai ya. Awalnya kan saya kayak terima-terima aja ya. Tapi sekarang saya jadi lewat kejadian-kejadian yang menyedihkan. Yang tadi saya bilang, oh saya nggak bakalan ya. Saya bakal bener-bener pilih gitu. Dan ternyata memang ya itu sih yang paling buat maksudnya buat kita jadi bisa ke depan tuh harus maksudnya bisa milih gitu kan mau pekerjaan seperti apa.
mau topiknya seperti apa, karena saya tanya interpreter lain pun walaupun dia bahasa Korea jago banget gitu ya, cuman ya tadi kalau udah masalah interpreting hal-hal lain gitu ya yang kayak susah karbon atau apa, dia langsung tolak gitu, dan itu bener-bener gak mikir lagi langsung tolak gitu. Emang harus kayak gitu ya Mbak Iya. Ini teman-teman yang lain kalau Iya yang sih. South Punjab, Kak Gisda setuju banget harus ada materi. Iya, kayak menarik banget ya. Gak kerasa banget ya, udah sejam. Tunggu. Kita main games lagi ya. Selang-seling games. Ada yang, mungkin nanti saya akan ada beberapa pertanyaan tuh teman-teman yang ini hadir juga gak sabar nanya. Asik dong saya moderator, saya nanya duluan ya. Tuh, ke teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dituliskan dulu di kolom komentar, nanti tanya jawabnya di sesi Q&A ya. Kita main games dulu, saya akan tampilkan beberapa foto Mbak Ferdi ya nih. ampun foto apa sih. Tunggu mana ya, saya cari fotonya. Nanti harus dijelaskan itu foto tentang apa, kejadiannya gimana, perasaannya saat itu gimana. Ntar deh saya tampilin foto-fotonya. Teman-teman kalau takut pertanyaannya lupa, boleh banget dituliskan di kolom komentar dulu ya. Nanti akan dibacakan pastinya. Nah, kita tampilin nih. Kalau yang ini lagi ngapain sih? Jeng jeng. Oh. Jadi ini yang di tengah itu adalah wakil Kementerian Lingkungan Indonesia, ini tahun lalu ya, wakil menteri, wakil menteri Wamen, Pak Wamen, Pak Dias namanya di tengah. Yang ini, beliau Yang ini. pakai batik, beliau ini ya adalah wakil menteri Kementerian Lingkungan Indonesia, Pak Wamen, Pak Dias namanya. Kemudian di samping saya itu adalah Yang ini. ya yang Mister apa saya lupa itu, beliau petinggi juga di Kementerian Lingkungan Hidup Korea. Jadi waktu itu mereka ada kunjungan, ya udah jadi saya menerjemahkan gitu ya. Mereka sebenarnya pengen ingin tahu gitu kayak proyek-proyek apa aja sih atau masalah isu apa aja sih tentang lingkungan yang terjadi di Indonesia, dan apa sih yang bisa saya gitu ya sebagai perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup Korea, apa yang bisa saya bantu gitu, apa yang bisa saya kasih coba solusinya. Mungkin ini juga juga terkait dengan kebijakan ya, policy maker gitu. Dan di samping saya ini adalah hmm, bos pusat KT, Korean Environment Industry Technology Industry yang ada di Korea. Yang pakai baju batik di belakang saya itu representative office, bos representative office saya. Dan di belakangnya juga ada Kementerian Korea yang pakai jas juga, ini adalah staffnya. Tapi dia termasuk ini sih petinggi juga di Kementerian Lingkungan Hidup Korea. Anyway, kita bahas tentang tadi ya, um, apa sih yang isu yang terjadi di masalah lingkungan sekarang tuh, lagi concern apa sih gitu. Dan ternyata lagi concern terkait karbon. Nah, gitu saya pertama kali saya dengar ya tanso jorip gitu ya. Jadi tentang istilah-istilah terkait dengan karbon kayak gitu. Di situ saya belajar sih. Setahun ke depannya saya banyak belajar tentang istilah-istilah yang emang sempat dibahas di rapat itu. Dan perasaannya gimana pada saat Tegang, di ini? tegang, tapi merasa kayak ada perasaan senang juga karena dipercaya gitu ya untuk bisa jadi penerjemah antara dua negara ya, tapi di bagian polisi, polisi bidang polisinya, kemudian saya juga ngerasa apa ya, dibilang tegang, senang, terus ada perasaan sedih, ada sedih karena sedih nggak bisa jadi yang, maksudnya gini kan pas lagi nerjemahin juga ada istilah-istilah yang saya nggak tahu, jadi saya susah nerjemahinnya, sedih karena nggak bisa nerjemahin. Akhirnya kayak harus konfirmasi ulang lagi ke ini kan para pejabat ya, yang di depan saya ini pejabat di apa ya, divisi karbon apalah gitu, jadi saya harus nanya terus maksudnya ini apa ya Pak, bisa ulang lagi. Aduh, saya malu banget. Keren ya, keren sekali. Oke, pastinya tidak mudah ya bahasannya. Kita lihat lagi foto berikutnya. Ada foto apa lagi ya?
Atau ini deh yang ini. Ini nih lagi ngapain? Nah, ini. Ini di mana nih ngapain Mas Ferdi? Oh, itu Karian. Jadi sekarang kan lagi ada pembuatan bendungan Karian ya, Karian Water di daerah Banten atau Cilegon. Saat itu Kementerian Lingkungan Korea ada uji lagi, ada visit 현장 방문 di situ dan kontraktor yang dipilih untuk Karian Water ini bendungan ini adalah dari Korea juga, dari perusahaan construction dari Korea. Jadi kita ke sini terus melihat situasinya gitu, situasinya, progres pembangunannya seperti apa kayak gitu. Ini masih yang tadi rombongannya Kementerian Lingkungan Korea dan KP, Korean Environmental Industry Technology Industry sendiri. Berarti nggak hanya di ruangan aja, tapi ikut Iya, visit ke project-project visit ke juga. Mazaya bener. Kalau ini berarti gimana nih perasaannya? Lebih lebih Nah, tenang nggak sih, lebih tenang karena harusnya sih mungkin kalau yang teman-teman lain nggak tahu itu yang sabun dan lain, harusnya kan tegang ya karena ini visit nih gitu ya, oh bahasa-bahasa teknis gitu kan, tapi ternyata enggak. Mereka pakai bahasanya yang gampang dan yang paling bikin saya nggak tegang adalah karena dia orang Korea kan, jadi ngomong yang lain pakai bahasa Korea, saya nggak perlu nerjemahin. oke, coba satu foto lagi ya. Mm-mm. Sebentar, ada nggak nih yang foto unik-unik? Harusnya foto aib, foto aib. Mau tai apa? Nggak ada. Cari fotonya cantik-cantik semua. Tapi banyak aib pas lagi nerjemahin. Banyak aib. Nah, kalau yang ini nih, asik banget ya ini. Kalau ini senyumnya lebar banget, kenapa nih? Coba nih Apa kita tuh, lihat apa nih. tuh? Yang di IKN bukan? Ini sampai jauh juga. Oh, iya iya iya. Ini di IKN waktu itu. Jadi waktu itu proyek dari kantor saya kan yang KD ini, yang representatif Kementerian Lingkungan Hidup Korea itu pengen ada kerjasama proyek dengan IKN. Nah makanya itu kami bertiga ke IKN untuk tanya-tanya gitu dengan di situ Kang Geja Bundel ya, yang kerja di IKN, proyek apa sih yang ada di IKN saat ini. Nah, tapi kan ternyata kita tahu ya kalau IKN ini sekarang proyeknya lagi terhenti. Iya, proyeknya lagi terhenti. Terus dari bos saya tuh kayak pengen ekspor, dan ternyata ya kita kan tahu ya kalau misal untuk bahasanya itu sangat teknis gitu ya, masalah proyek, kebijakan gitu, ekonomi. Jadi di situ saya tegang sih, tapi untungnya atasan saya tuh orangnya baik gitu ya. Jadi dia mau mendengarkan per kalimat per kalimat, jadi nggak harus ngomongin panjang gitu. Jadi saya minta untuk di pause terus ntar saya terjemahin kayak gitu. Karena memang nerjemahinnya tuh kayak apa ya? Kalau investasi, investor. Terus kalau mau investasi di IKN gimana? Bahasa ekonomi, bahasa ya itulah. Jadi itu sangat pengalaman yang ini juga sih, yang menyenangkan tapi sekaligus menegangkan buat saya. Ini loh, ini tahu ya, mau yang sama bener teman-teman, gedung IKN, gedung pemerintahnya ya, kayak istana negara nggak sih? Iya, iya. Ini bentuk Garuda ya. Iya, benar. Luar biasa, keren banget. Nah, kini teman-teman udah nggak sabar pada mau nanya. Tunggu, tunggu. Tunggu moderatornya dulu ya, berkuasa di sini. Saya mau nanya dulu tuh Kak, satu pertanyaan lagi deh. Eh, jadi apa nih tips-tipsnya ataupun strategi cari kerjaan interpreting buat teman-teman yang mau berkarir di interpreting? Hmm, Tips-tips dan strateginya. tips-tips strategi. Pertama harus, em, kalau tips-tipsnya ya, yang mau untuk mencari pekerjaannya atau apa nih Mbak?
secara umum ataupun untuk cari kerja ini? Oke. Pertama harus dari kualitas kita dulu ya Mbak ya. Kualitas kita sebagai seorang interpreter. Jadi input dan output gitu harus jalan. Pertama input dulu kan. Input dulu. Kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar kita bisa dipercaya gitu oleh klien kita atau orang yang kita um, orang yang kita ini ya orang yang ya kita bekerja sama dia lah intinya kayak gitu. Misalnya oh, pertama kita harus membangun reputasi gitu, gimana sih dipercaya oleh klien di dunia interpreting gitu. Pertama tadi dari bukan kemampuan bahasa Korea aja, tapi cara tadi komunikasi gitu, itu juga bisa diperoleh dengan latihan setiap hari, em, latihan, kemudian juga kok kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan itu jadikan latihan untuk kedepannya, untuk pengalaman untuk bisa lebih baik. Kemudian juga tadi reputasi, tadi saya bilang reputasi, dan reputasi itu kan dibangun dari hal-hal kecil tapi dia konsisten gitu. Kayak salah satunya tadi yang Kak udah bilang, datang tepat waktu. Tadi saya juga bilang datang tepat waktu itu dasar yang sangat penting. Hibon, gitu. Itu sangat penting. Terus yang kedua, menjaga kerahasiaan klien. Kemudian kualitas kerjanya itu stabil gitu. Jadi itu juga bisa diperoleh dengan banyak jam terbang ya. Jadi yang ini bagus, yang ini jelek, kok tiba-tiba besoknya jelek lagi atau jadi bagus tuh enggak. Jadi kita berusaha untuk oh, ini ada bare minimum gitu untuk kualitas kerja kita gitu. Dan juga sikap profesional di ruang kerja juga pengaruh gitu. Jadi karena dunia interpreting ini kan relatif kecil ya. Jadi memang bisa jadi itu kan ada omongan gitu sama antar ininya para kliennya gitu. Jadi hubungan kerja itu bisa mempengaruhi hubungan kerja lama atau kalau misalnya etika sulit diperbaiki itu bisa selesai kayak gitu. Dan saya sih pengen teman-teman atau pengusaha-pengusaha di sini untuk melihat inter eh, apa sih namanya Jigop ini sebagai sesuatu yang serius dalam arti kata bukan pekerjaan sambilan yang bisa dijalani tanpa komitmen gitu. Jadi ketika kita menghargai profesi ini otomatis apapun itu ya profesi apapun itu kita akan otomatis mempersiapkan dengan serius dan walaupun ini bukan profesi satu-satunya gitu ya, tapi kita akan coba untuk mempersiapkan diri dengan serius, itu juga akan terpengaruh dengan cara kita bekerja gitu. Dan sikap ini juga akan tercermin dalam kita bersikap juga. Jangan terburu-buru ingin terlihat hebat gitu ya, tapi fokus pada proses, 과정, kualitas gitu ya. 번역하는 그런 번역의 질 gitu. Dan profesi ini butuh kesabaran dan konsisten kan banyak juga ya. Saya juga begitu yang ngerasa kayak ini gak cocok buat aku deh. Kayaknya gue selesai. 됐어 kayaknya 앞으로 안 할게 pasti banyak juga ya. Jadi kalau emang mau menjadi seorang interpreter tadi keseriusan kemudian kesabaran konsisten. Karena dengan itu sih kita akan jadi termotivasi untuk memperbaiki kualitas kualitas menginterpretasi kita kayak gitu. Dan kalau fondasinya kuat ya kita udah punya keyboard, kita biasa perkembangan atau perbaikan itu akan ngikutin di belakangnya. Kayak gitu sih Mbak. Oke lanjut ini pertanyaan dari teman-teman ya. Ada yang mau langsung nanya nggak? Didahulukan untuk yang mau nanya on mic. Langsung tanya. Ada? Boleh di raise hand yang mau tanya. Ayo mumpung kita udah undang nih narsum kita yang mau tanya langsung on mic. Tuh, kalau belum ada saya bacakan ya. Kalau ada yang mau on mic silakan raise hand. Dari Kak Alude, apakah ada sertifikat khusus yang saat ini Kak Ferni miliki terkait penerjemahan lisan? Karena kan Indonesia Korean belum ada di sertifikatnya. Mungkin ada info atau pengalaman. Nah, Ini ada beberapa pertanyaan, mau dibacain, dijawab satu-satu atau dibacain semua dulu? satu dulu aja yang baik. Apa? Satu-satu aja dulu baik. Satu-satu.
Yang tadi sertifikat. pertanyaan kalau kalau untuk sertifikat, jujur saya belum ya karena saya masih eh, harusnya sih ada gitu ya, cuman karena saya jujur untuk dunia interpretasi Tongyok ini saya belum belum masa sudah lama tapi nggak konsisten gitu. Jadi saya lebih banyak di dunia pendidikan sebenarnya. Tapi kalau untuk sertifikat itu ada yang BAI ya, penerjemahan Kalau dari sertifikat penerjemah. Kemenkumham, ya ada sebagai penerima tersumpah. Iya. Tapi kalau untuk yang Kalau khusus dari Mas. Korea, Indonesia masih belum ada yang bayar hanya dari Kemenkumham gitu ya. Iya ya, dari Kemenkumham itu. Ya, itu nanti ada pembahasannya lagi sendiri. Lanjut lagi ke pertanyaan kedua, sejauh pengalaman Kak Ferni selama ini, kalau dilihat dari riwayat akademiknya, lebih condong ke pendidikan bahasa Korea atau KFL ya, bahkan sampai S3. Apakah latar belakang itu sangat membantu dalam menjual kemampuan interpreter Kak Ferni selama ini, atau lebih ke pengalaman interpreting itu sendiri yang lebih menjual? Jadi, pendidikankah yang lebih mengasah ataupun pengalaman sebagai interpreter? Saya Kok pribadi S2 ambil linguistik. Linguistik bahasa apa nih? Linguistik apa sih? Linguistik itu ada bahasa tertentu nggak? Tapi ada rencana ambil KFL juga untuk S3. keren-keren. Oh ini bahasa Korea ya, kan lagi di Korea. Ingin dengar pendapat Kak Ferny untuk menjadi referensi juga. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Yuda. Terima kasih pertanyaannya ini bagus banget ya. Jadi yang pertama untuk masalah apakah pendidikan itu lebih mempengaruhi dalam dunia interpretasi atau pengalaman itu harus kalau dari saya sendiri itu berjalan saling saling berjalan line satu line satu sama lain. Jadi pertama kalau misalnya dari pendidikan itu saya lebih ke ini sih lebih dari tedo atau misalnya cara itu membuat tedo atau membuat cara saya berbicara itu lebih 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 berkualitas gitu ya kalau saya di pendidikan gitu. Karena kan saya kan sering melihat orang gitu ya kita belajar terus kita aplikasikan ya salah satu diaplikasikan lewat dunia Talmud itu gimana cara kita mempresentasikan diri kita kalau saya dari situ untuk yang bagian S3-nya dan memang ini bagian Korean Foreign Language sorry KFL Korean Foreign Language as a foreign language, Korean as a foreign language. Jadinya lebih saya belajar untuk gimana saya menjadi representatif di sini. Gitu. Saya belajar dari situ lewat pendidikan S3. Tapi kalau untuk bahasa, jujur itu dari pengalaman ya. Bahasa, kemudian tadi apa sih namanya cara menerjemahkan lebih tepat kayak itu di waktu yang sangat tepat itu lebih karena dipengaruhi karena pengalaman. Karena kita tahu ya mungkin banyak sudah S3, S2, S3 di sini. Kalau orang yang misalnya S3 itu kan berarti kan dia lebih condong untuk Hangul, untuk lebih Yonggu gitu ya, lebih riset sesuatu hal yang baru atau teori. Um, dan pengalaman saya, orang yang terbiasa di S3 itu akan tanda kutip ini nggak semuanya tapi biasanya itu akan sulit untuk menginterpretasi dengan cepat karena dia terbiasa untuk menganalisis semuanya kan menganalisis teori terus ngomong dan menulis dengan bahasanya dan orang yang fokus ke situ biasanya akan susah gitu biasanya sulit bukan susah bisa sulit untuk jadi interpreter. Nah, tapi kalau orang yang memang dia sudah terbiasa interpreter dan dia ngerasa kayaknya aku lebih ke KFL nih atau ke pendidikan nih atau pengen lebih S3 nih, mau ngambil S3 itu nggak apa-apa gitu. Tapi ya tadi kalau S3 saya melihatnya lebih ke cara mempresentasikan diri kita gitu di sana, lebih ke eh, ya ke cara kita berbicara gitu. Tapi walaupun juga ada ya pasti yang lainnya gitu. Oh, di, di S3 itu yang bisa diaplikasikan waktu lagi menerjemahkan. Kayak misalnya yang tadi cara dia untuk maksudnya kayak lebih lebih kritis gitu untuk bertanya, mengklarifikasi gitu. Cuman
saya lihat dari interpreter pengalaman interpreting ini itu lebih ke untuk ini ya untuk jadi bahasa itu lebih ke pengalaman sih ke jam terbangnya gitu dan latihan interpreting. Jadi saya sih biasanya ngelihat kalau yang orang-orang interpreter profesional tuh biasa sampai S2 gitu kan. Dan itu pun dia ngambil khusus jalur profesi Tong Banyak itu sendiri gitu. Mungkin benar-benar bisa menjawab ya Mbak ya. Gimana nih Kak Lude? Ya, jadi pendidikan itu penting, tapi jam terbang itu nggak bisa bohong emang ya. Iya benar. Namanya effort paradox ya. Semakin kelihatan mulus seorang ngerjain sesuatu, kelihatan seamless, itu sebenarnya semakin besar effortnya ya. Dia udah Iya. ngejalanin. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini diborong banyak banget nih pertanyaannya kalau deh ya. Semoga yang lainnya kebagian nanya juga. Ayo teman-teman ditulis pertanyaannya loh sebelum nyesel nanti waktunya habis. Nomor tiga ya, suka duka selama mengambil pendidikan S3 sambil tetap aktif bekerja sebagai penerjemah lisan. Gimana? Aduh, suka dukanya nangis darah tiap hari. Karena itu lagi yang tadi saya sempat bicara di apa ya tadi pertanyaannya Kalude. Sebelumnya kalau misalnya S3 itu kan dilatih ya kita untuk mencerna sesuatu, menganalisis sesuatu dan itu benar-benar ke buat kita jadi buat apa ya kayak membentuk habit gitu karena sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kan jadi habit kan. Dan habitnya adalah ketika harus menginterpretasi suatu kayak yang tadi saya bilang acara besar pemerintah gitu karena udah kebiasaan kan menganalisis terus apa yang membuat semuanya ini mempertanyakan segala sesuatu gitu kan jadi otaknya itu sudah kebiasa untuk apa ya kayak untuk fokus gitu menulis atau misalnya berdiskusi oh, dengan bahasa kita kayak gitu. Dan kalau ada sesuatu yang nggak logis kita bisa berdebat dan berbicara dengan bahasa kita. Sedangkan kalau untuk menginterpretasi, menjadi interpreter itu kita dipaksa tanda kutip untuk menjadi jembatan. Dan kadang-kadang kita kalau ini nggak tahu nih, yang para young buja researcher itu pasti ngerasa kayak kenapa sih gue harus nerjemahin? Padahal menurut gue gak kayak gini. Itu pasti ada salah satu momen di mana kayak ini kayak nggak make sense deh kayak gitu loh. Itu ada hal-hal kayak. Kalau saya juga ada kayak gitu. Jadi emang suka ada bulicin suka ada bertabrakan dengan itu etika atau etika sebagai seorang researcher waktu S3 dan ketika menghadapi klien menjadi seorang penerjemah di ruangan itu gitu. Dan makanya eh, terbesar apa maksudnya hal terbesar yang perlu kita kontrol itu adalah tadi masalah hal kamjong ke pertama terus masalah gengsi kan kadang ada gengsi ya gue di S3 nih gue udah riset nih masa gue harus jadi yang nerjemahin sih kayak gitu itu pasti ada perasaan kayak gitu sekali dua kali gitu dan itu harus benar-benar dibuang jadi anggap aja kita S3 ataupun kita menginterpretasi seseorang gitu jadi interpreter itu ada sesuatu yang sangat berbeda gitu dan mau pendidikan bagus apapun itu nggak bisa bohong tadi yang Mbak Ai bilang gitu nggak bisa oh, apa ya kayak nggak banyak berkontribusi untuk profesi ini yang tadi yang saya bilang yang saling yang sangat mendukung adalah yang tadi jam terbang gitu jam terbang terus koneksi networking nah itu sangat penting sharing gitu ya, jadi itu sesuatu yang sangat tapi ya sangat menurut saya yang nggak begitu berkaitan antara S3 dan interpreting itu sendiri. Karena memang kalau S3 kan diharapkan menjadi seorang lecturer kan biasa atau peneliti, academic scholar, sedangkan untuk yang interpreter kan lebih ke praktisi kayak gitu, interpreter ini. Kayak gitu sih Mbak. Menarik, menarik. Makasih pertanyaannya kalau deh ini menarik sekali ya. Makasih juga jawabannya dari Mas Ferni. Ini ada pertanyaan lagi. Pernah ngerasa jenuh nggak saat di satu bidang saat belajar bahasa Korea sendiri? Gimana cara ngatasinnya? Ini sekalian saya Hmm. gabung ya pertanyaannya karena waktu kita juga terbatas. Tadi bagaimana mengatasi kejenuhan, yang kedua gimana latihannya supaya lancar. Karena kan kadang-kadang
pikiran kita itu apa. Jadi ngomongnya suka kebolak-balik nih, apalagi bahasa Korea bahasa Indonesia kan struktur kalimatnya bisa dibilang beda ya, agak bolak-balik. Itu gimana tuh caranya supaya lancar? Mengatasi kejenuhan dan gimana caranya supaya lancar? Oke. Kejenuhan tadi berbahasa Korea, Mbak ya. Belajar bahasa Korea. Oke, kalau untuk mengatasi kejenuhan pasti semua hal yang kita tekuni akan ada satu, dua, tiga kali, malah lebih gitu ya. Kita akan merasa kayak stuck atau bosan, burn out gitu. Dan itu it's okay, it's fine, that's fine. Lagi-lagi kita kalau udah burn out kayak gitu apa sih yang perlu kita lakukan? Kita lepas sejenak dari dunia itu. Tapi nggak lepas terus-terusan terus langsung nggak nggak ngapa-ngapain lagi nggak. Jadi kita perlu em, kasih timeline gitu. Jadi kita buat burn out, buat bisa relax karena kan otak itu juga perlu istirahat gitu kan. Jadi kita untuk mengatasinya, ya tadi kita perlu istirahat dari belajar itu. Cuman kalau misalnya mungkin bisa diganti dengan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang menginspirasi kita sehingga setelah kita udah merasa full charge nih, kita bisa balik ke dunia kita lagi untuk belajar bahasa Korea kayak gitu. Jadi perlu cari rutinitas yang lain gitu dari yang biasa kita lakukan sehari-hari kayak belajar bahasa Korea. Banyak kok di dunia ini, banyak banget ya, banyak banget hal-hal yang belum kita lihat, yang belum kita ekspor gitu. Malah mungkin yang berhubungan dengan bahasa Korea itu banyak yang belum kita, mungkin ada sesuatu yang pengen kita ekspor dari dulu tapi nggak kesampaian. Nah, itu mungkin satu salah satunya cara untuk bisa relax gitu ya, untuk bisa beristirahat sejenak dari kegiatan belajar itu kayak gitu dengan melakukan sesuatu yang belum pernah kita ekspor, yang memang dari dulu kita pengen tapi nggak sempat ya, ataupun cuman cuman kayak istirahat sebentar, nggak belajar pun untuk beberapa hari itu juga nggak apa-apa gitu. Itu nggak akan membuat kita bodoh gitu, nggak sama sekali. Yang penting tadi konsisten gitu, konsisten, konsisten itu kuncinya sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi masalah apa Mbak? Tadi Supaya lancar gimana lancar. latihannya? Oke oke. Kok sebagai interpreter ya, ini saya lebih ke interpreternya. Oke. Pertama, kalau untuk pertama pasti kan harus belajar bahasa Korea ya. Kita tahu belajar. Kalau udah bisa mungkin advance gitu ya, baru kita kan bisa menjadi seorang interpreter at least nggak advance kayak dua lah misalnya kayak kogep gitu, itu baru kita bisa menjadi seorang interpreter. Kita udah tahu itu. Nah, yang kedua adalah kita perlu rencana atau latihan spesifik teknis terkait dengan dunia interpretasi. Dengan apa? Dengan mendengar banyak exposure video-video, video-video di lingkungan formal. Kayak misalnya di video ada meeting, misalnya meeting yang kemarin yang ekonomi gitu ya, maksudnya apa sih namanya, konferensi ekonomi atau konferensi apa, kita perlu kayak mengeksposure diri kita dengan hal-hal dengan video-video itu. Nah setelah itu kita latihan gitu. Jadi dia ngomong satu kalimat panjang. Pertama dari yang paling gampang dari Korea ke Indonesia dulu ya. Terus dengan bahasa kita terjemahin. Itu dulu. Nanti kalau udah selesai, misalnya berapa berapa hari atau berapa minggu, berapa hari sih kayaknya selesai dari Korea ke Indonesia, kita coba dari Indonesia ke Korea, itu yang paling sulit buat saya. Nah, karena itu bukan bahasa native ya, bahasa kita kayak gitu. Jadi kalau untuk yang Korea ini dari Indonesia ke Korea lebih effort gitu. Yang tadi ya tadi saya bilang videonya itu dicari di YouTube, terus kita latihan untuk mendengar selama 10 menit aja, 10 menit latihan terus, dan jangan lupa kita rekam. Kalau udah kita udah mulai percaya diri, kita rekam. Nah terus kita juga perlu feedback kan dari orang. Nah kita coba tanya ke teman kita, ini gimana nih, yang bisa bahasa Korea juga ya, ini menurut kamu gimana bahasanya gitu. Kita juga perlu ada feedback kayak gitu dari orang lain. Dan menurut saya hal-hal itu sih yang bisa buat kita semakin mengasah ya kualitas kita gitu dalam menginterpret, jadi interpreter gitu, dan interpret di dunia Korea, bahasa Korea.
Gitu sih Oke, Mbak. terima kasih pertanyaannya dari Kak FN Hidayah dan Kak Mega Kasnadila ya tadi dan terima kasih juga jawabannya dari Mbak Ferni. Oke, ini waktunya kita agak ini ya, agak lebih sedikit. Tapi boleh dong ya, soalnya waktu yang lebih sedikit ini adalah waktunya untuk bagi-bagi hadiah. Oke, jadi Mbak Ferni boleh kasih dua pertanyaan. Nanti Mbak Ferni juga yang tentuin siapa pemenangnya. Ada dua apa ya istilahnya Hmm, voucher e-voucher untuk dua orang pemenang. Silakan Mbak Ferni, dua oke. pertanyaan. Oke, pertama adalah bagaimana tadi saya sempat mention soal soal ini. Bagaimana cara membangun reputasi atau dipercaya klien di dunia marketing? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menghadapi situasi ketika pembicara berbicara terlalu cepat, itu nggak jelas ya, nggak jelas atau ya terlalu nggak terlalu paham gitu. Kalian itu bagaimana cara menghadapinya? Apa yang harus dilakukan? Kita sebagai seorang interpreter. Oke, jawabnya gimana nih? Harus on mic atau ditulis di kolom komentar atau gimana? Gimana Pak Ai? Pengaturannya. Gimana Pak Ai sebagai seorang moderator gitu? Mungkin yang kita kasih yang pemberani ya. The brave Oke. is the winner ya. Jadi untuk pertanyaan pertama siapa yang mau on mic untuk jawab? Ada e-voucher 25.000 untuk masing-masing untuk dua orang pemenang. Boleh. Siapa nih yang mau on mic teman-teman? Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara membangun reputasi? Reputasi. Iya. Dicoba aja dulu teman-teman, nggak apa-apa. Iya, coba dulu aja. Yang mau on mic. Atau kalau malu-malu gimana kalau dijawab di kolom komentar? Ya, komentar nggak apa-apa. Boleh silakan ditunggu teman-teman, ditunggu 2 menit ya. Kalau nggak hadiahnya saya kantongin balik kali. Harusnya kalau nyimak sih bisa banget jawab ya. Bisa banget jawab. Gimana Pak, nih? cara bangun reput satu, satu satu ini aja nggak apa-apa ya, Mbak? Satu jawaban aja. Kayak nggak perlu banyak kayak poin-poinnya. Satu poin aja nggak apa-apa. Tadi supaya bangun reputasi dipercaya oleh klien, oleh ya, pembicara ini ya yang kita kerja sama mereka. Tadi gimana? Boleh banget teman-teman. Hmm, Sambil silakan sambil dipikir, sambil ini ya teman-teman kita nanti akan di penutup kita akan foto bersama. Jadi Tuh. boleh disiapkan juga backgroundnya. Teman-teman boleh on cam. Kita akan foto bersama juga ya nanti. Mungkin ada yang belum pakai kerudung dulu. Biar bisa ikut foto bareng-bareng. Yang beneran nih saya kantongin balik. Nggak ada yang jawab. Mau jawab, tapi Iya, itunya kalau nggak Silakan. salah. Silakan Kak Vita. Ya, tuh mungkin kayaknya beda juga wordingnya tapi sama Kak Ferni ya. Kalau kalau misalkan bangun reputasi. Jadi apa? Yang pertama itu kita kayak harus tahu dulu sebenarnya kayak apa yang mau diinterpret yang mau diinterpreternya itu siapa, kemudian materinya itu isinya apa, dan kemudian kayak apa namanya tuh range atau bunyanya itu sebenarnya di bagian mana gitu supaya karena kan apalagi kalau bahasa Korea itu lebih ke banyak konteks ya gitu apa berpacunya tuh sama konteks gitu jadi pasti kayaknya kita harus tahu dulu gitu intinya kayak sajon meeting atau misalkan kayak sajon apa sebelum sebelum mulai interpretasi itu kayak kita harus tahu dulu gitu. Ini tuh kayak gimana jalan interpreternya itu akan seperti apa, tekniknya seperti apa, dan apakah mereka permintaannya apakah dongsi atau apa Sunca. dongsi atau sunca gitu ya, dongsi atau sunca gitu. Biasanya kayaknya gitu ya sejauh ini sepengalaman saya kayak gitu caranya. Terus
apa? Oh, terus biasanya juga cara membangunnya adalah dengan cara kalaupun kita nggak bisa tuh kita kayak harus harus ada apa? Harus kayak cari tahu dulu kalau misalkan kalau ada yang nggak tahu kita cari tahu dulu kalau misalkan memang pada saat di tengah mandek gitu kita kayak kita bisa tanya balik gitu ke klien gitu. Itu sih sepertinya untuk membangun reputasi supaya ada panggilan-panggilan berikutnya. Semoga 음, tidak salah-salah banget ya. 아니, 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 틀린 거 없어요. 틀린 거 맞다. 그런 거 없어요. 고마워요. 감사합니다. Nikista di Korea kan ya? Yeay, dapat Iya betul hadiah, Kak. Kak Kak. Nikista. 네, ini kenal nih aku sama Kista. Oke, ada satu lagi Kak. Kania coba on mic dong biar dapat hadiah. On mic dulu coba. Bisa kan jawab, udah oke jawabannya. Coba-coba. Kak Kania, Asri. Sinyalnya kurang bagus, maaf Kak. Jadi saya bacain ya. Saya bacain, habis itu teman-teman boleh siap-siap. Kita akan on cam dan foto bersama ya. Mau jawab pertanyaan ke satu, bisa cari dulu pembicaranya dan materinya dulu, terus ngobrol dulu sebelum mulai, seperti SKSD gitu, Kak. Jawaban pertanyaan kedua bisa minta pembicara untuk bicara lebih pelan, atau Hmm, bisa minta tolong diulang agar lebih jelas. Oke, tetap kakaknya saya udah ada dua pemenang ya. Nanti saya akan hubungin untuk kirim-kirim vouchernya. 축하합니다. Seru banget ya. Udah kita dapat ilmu hari ini ya, kemudian dapat networking nih sama-sama teman-teman kita satu grup di Kinko. Kemudian ada yang juga dapat hadiah. Yeay, asik banget. Kita foto bersama, 축하합니다. kemudian kita akhiri acara hari ini ya. Boleh foto bersama teman-teman yang bisa on cam. On cam kita foto bersama dulu. Oke. Ya, sudah siap? Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak untuk 감사합니다. teman-teman yang udah hadir, terutama narasumber kita yang keren banget pembahasannya, runut banget, asik banget. Semoga ini ya bermanfaat dan yang pastinya harus diterapin ya teman-teman. Kayak tadi, latihan, konsisten, dan sebuah profesi profesional itu pun juga semua dimulai dari langkah kecil. Langkah kecil dan jam terbang itu sangat penting. Makasih banyak, Mbak Ferni. 네, baik. Sama-sama juga Kak. Baik juga terima kasih. 감사합니다. Oke, saya hubungin Kak Avita dan Kak siapa tadi? Satu lagi yang jawab pertanyaan. Kak Gista? Kak Kania Asri. Oke.